Jadi kita mulai dari sebuah pertanyaan pertama, teman-teman. Mengapa kamu kuliah? Atau kenapa kita kuliah? Ini yang kemudian menjadi satu dasar yang menentukan perjalanan kuliah teman-teman ke depan. Apabila sampai detik ini teman-teman mungkin baru masuk kampus, atau ada ya juga yang sudah semester 2, semester 3 gitu ya. Yang sampai detik ini belum memiliki alasan, belum mengetahui kenapa saya harus kuliah gitu. Apakah hanya karena kalau nggak kuliah nggak keren, atau hanya karena ya disuruh orang tua untuk melanjutkan pendidikan, atau hanya karena saya punya uang Kak, saya jadi bisa kuliah. Nah teman-teman, kita harus menemukan tujuan yang jelas. Bukan untuk itu teman-teman, bukan karena itu, bukan karena gaya-gayaan, bukan karena supaya kita keren dianggap disebut mahasiswa, bukan teman-teman sekalian. Kita harus punya tujuan yang jelas. Entah itu kemudian kita ingin meningkatkan derajat kedua orang tua kita di tengah masyarakat. Entah itu kita nantinya berharap bisa menjadi orang yang berguna untuk masyarakat kita. Entah itu mungkin agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Karena apa teman-teman sekalian? Banyak di antara kita yang kuliah, banyak di antara kita yang mendapatkan ijazah, tapi kemudian ternyata ilmunya tidak bermanfaat. Tapi kemudian kehadirannya tidak dirasakan oleh masyarakat. Tapi kemudian orang tuanya tidak bangga terhadap anaknya. Masuk kuliah, bukannya menjadi anak yang baik, tapi menjadi anak yang tidak baik. Bukannya menjadi anak yang berprestasi, tapi kemudian dia mengecewakan kedua orang tuanya. Dia mengecewakan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak punya tujuan. Dia tidak punya prinsip. Dia tidak punya sesuatu yang ingin ia tuju. Ia kuliah seadanya. Sehingga apa teman-teman? Ketika kita tidak punya prinsip, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh kehidupan kampus. Yang dulunya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, ketika masuk kampus karena kita salah bergaul, salah memilih teman, salah mengikuti organisasi, yang akhirnya kita lulus terlambat. Kita tidak menjadi mahasiswa yang berprestasi. Bahkan kuliah kita berantakan, bahkan kuliah kita gagal, kita di DO. Banyak teman-teman, banyak yang merasakan seperti itu. Nah, saya harap teman-teman yang ada di sini khususnya, atau bahkan mungkin teman-teman yang mungkin nanti akan bergabung dengan kami, insya Allah teman-teman akan bisa lebih baik, teman-teman akan bisa menjadi mahasiswa yang seutuhnya. Nah, semua itu tergantung dari apa yang kita lakukan selama di kampus. Keberhasilan kita menjadi mahasiswa tergantung bagaimana yang kita lakukan aktivitas kita selama 8 semester nanti. Ketika kita habis kuliah, pulang, kupu-kupu gitu ya. Habis kuliah, langsung buka laptop nonton, atau pergi ke mall nonton, shopping. Kerjaannya ke kantin, ngegosip, hura-hura. Bahkan dia tidak memikirkan tujuan hidupnya, tidak memikirkan tujuan dia masuk kampus untuk apa. Jangankan untuk masyarakat, untuk dirinya sendiri, dia tidak memikirkannya. Jangankan memikirkan bagaimana kondisi masyarakat, memikirkan bagaimana kondisi negara kita, bagaimana kondisi kota Bekasi. Tapi memikirkan dirinya sendiri pun tidak dilakukan. Nah, mereka adalah hanya akan menjadi penonton sejarah. Namanya tidak akan pernah dikenang oleh sejarah. Ketika lulus, dia tidak tahu siapa nama kita. Orang-orang junior-junior kita tidak mengenal siapa kita. Karena apa? Karena kita hanya menjadi penonton. Kita tidak mengambil peran. Kita tidak menjadi seseorang yang sesuatu gitu. Jika teman-teman merasa saat ini pesimis gitu ya. Teman-teman sekalian, dulu ketika saya SMA, saya salah jurusan, masuk IPA. Dan kemudian saya tidak menjadi anak yang berprestasi. Bahkan saya tidak dikenal di sekolah saya. Tapi kemudian saya ingin berubah di kampus ini. Saya ingin berusaha menjadi orang yang kemudian kehadirannya itu dirasakan manfaatnya.
Dan namanya harus dikenang ketika saya pergi dari kampus ini. Dan itu bisa saya lakukan, teman-teman. Dan teman-teman pun pasti bisa melakukan itu. Jadi ketika teman-teman merasa kurang percaya diri, maka insya Allah ini adalah satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk terus berkarya, untuk terus mengukir nama kita tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Nah, atau pilihannya ini teman-teman. Ketika habis kuliah, teman-teman bersosialisasi. Teman-teman mencari, terus memperbanyak teman. Dari jurusan lain, dari fakultas lain, bahkan dari organisasi lain, bahkan dari kampus lain. Teman-teman membangun hubungan yang baik dengan para dosen. Teman-teman membangun hubungan yang baik dengan para OB, dengan satpam, dengan orang-orang yang ada di kampus. Kalahkan rasa malu, teman-teman. Kalahkan rasa tidak percaya diri. Kita jangan menunggu, kita yang harus memulai sesuatu, teman-teman. Nah, kemampuan itu bisa teman-teman asah dengan cara berorganisasi. Faktanya banyak survei yang mengatakan bahwa orang-orang yang dulu di kampusnya ikut berorganisasi, maka dia akan lebih cepat bertumbuh di tempat pekerjaannya, di tempat kerjanya. Orang-orang yang dulunya berorganisasi, dia akan cepat naik di tempat kerjanya. Nah, teman-teman, dengan berorganisasi, teman-teman akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman hanya duduk di dalam bangku kuliah gitu ya. Teman-teman akan berdiskusi, teman-teman mencoba untuk berkarya, dan teman-teman ikut melakukan aksi berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap kampus, bahkan terhadap negara ini, teman-teman. Teman-teman harus berprestasi. Prestasi bukan hanya tentang IP, teman-teman. Bukan hanya tentang IPK. Tapi bagaimana teman-teman bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat, memberikan kontribusi untuk kampus kita. Bagaimana teman-teman memiliki pribadi yang baik. Dan mereka lah yang nantinya akan menjadi pelaku sejarah sesungguhnya. Mereka akan dikenang oleh orang-orang yang mereka tinggalkan. Pertanyaannya adalah, teman-teman hanya akan menjadi penonton, hanya akan menjadi pengekor, atau teman-teman akan menjadi pelaku sejarah? Akan mengambil peran, akan menjadi orang yang kemudian berpengaruh. Nah, itu teman-teman, mereka lah pelaku sejarah. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa-mahasiswa baru, dulu ketika saya ngospek ya, saya dulu ngospek juga. Jadi mahasiswa zaman sekarang mungkin tidak merasakan gitu ya, bagaimana kemudian kerasnya dunia ospek gitu ya. Saya selalu mengatakan begini, kampus ini ibaratnya hutan belantara, teman-teman. Kenapa hutan belantara? Di sana banyak berbagai hewan, baik itu hewan yang buas atau bahkan hewan yang lucu-lucu. Di sana ada hewan yang baik, tapi juga ada hewan yang jahat, yang tidak baik, teman-teman sekalian. Di sana ada kemudian ada ular yang akan mengintai kita, ada harimau yang mengintai kita, tapi juga di sana ada si kancil gitu ya, yang akan menjadi teman kita. Ini tergantung kita memilih hewan mana yang akan menjadi teman kita. Dan di hutan belantara ini teman-teman tidak boleh berjalan sendirian, teman-teman. Banyak orang yang mengatakan, kayak gitu dulu saya punya teman. Saya anak pesantren kok, saya nggak perlulah ikut-ikut organisasi keislaman. Tapi kemudian dia berjalan sendirian dan akhirnya dia tersesat di tengah hutan dan dia keluar dengan baju yang compang-camping, teman-teman. Jadi teman-teman, kita tidak boleh berjalan sendirian. Kita harus mencari teman, kita harus mencari sahabat, kita harus mencari orang-orang yang bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pilih teman dengan baik, teman-teman. Kita boleh bergaul dengan siapapun, dengan orang yang berbagai macam, boleh, teman-teman. Tapi kita harus bisa memilih siapa yang bisa menjadi panutan, siapa yang bisa menjadi orang-orang yang akan kita rangkul, siapa yang bisa menjadi teladan, siapa yang harus kita ikuti. Itu harus kita tentukan, teman-teman.
Karena apa teman-teman sekalian? Ini walaupun ada yang dari selain kampus Unisma mungkin ya. Saya ingin mengatakan begini. Unisma itu seperti buah semangka, teman-teman. Luarnya hijau, tapi dalamnya merah. Kelihatannya asri, Universitas Islam. Tapi tidak menentukan di dalamnya seperti apa, teman-teman. Maka tugas kita adalah mempunyai prinsip, mempunyai keteguhan hati, mempunyai orang-orang yang akan menjaga kita, mempunyai lingkungan organisasi yang akan menjaga kita. Karena teman-teman sekalian, kampus ini ibaratnya tempat kita untuk membangun ideologi. Membangun ideologi adalah cara pandang hidup kita. Membangun cara pandang hidup kita terhadap dunia ini, terhadap aktivitas kita di kampus. Ideologi apa yang baik? Tentunya hanya ideologi Islam. Karena kampus kita adalah kampus Islam yang akan mencetak generasi khairul ummah. Di sana juga adalah tempat belajar bersosialisasi. Kemudian mengaktualisasi diri. Jangan sampai kita tadi tidak menjadi pemain, teman-teman. Tidak mengambil peran. Kita juga di sana harus mampu membangun jaringan, membangun koneksi. Kita bekerja sama dengan siapapun. Kita berkenalan dengan siapapun. Karena suatu hari nanti kita akan membutuhkan jaringan-jaringan itu, network itu. Mulai dari sekarang teman-teman, jangan batasi pergaulan kita. Meskipun tadi saya katakan, coba pilih orang-orang yang menjadi panutan kita. Dan teman-teman di sini adalah tempat teman-teman untuk membuat sejarah. Apa yang akan teman-teman tinggalkan untuk kampus kita? Prestasi apa yang akan kita tinggalkan di kampus kita? Apakah akan nama kita tercatat di dinding-dinding prestasi itu? Atau nama kita tidak ada sama sekali, teman-teman? Terlebih bagi teman-teman yang baru masuk kampus, perjalanan kita masih panjang. Perjalanan teman-teman masih panjang. Teman-teman masih mampu untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Yang merasa mungkin teman-teman sebelumnya merasa minder. Nggak mungkin kak, saya mah biasa-biasa aja. Enggak teman-teman. Setiap kita memiliki kesempatan. Setiap kita memiliki waktu untuk kemudian bisa berkontribusi yang terbaik untuk kampus kita. Karena apa teman-teman sekalian? Kalau kita lihat mahasiswa gitu ya. Kita sudah tidak lagi menjadi siswa teman-teman. Apa yang membedakan mahasiswa dengan siswa? Kata mahanya itu teman-teman. Maha artinya lebih dari sekedar siswa. Kalau hari ini teman-teman menjadi mahasiswa hanya sekedar belajar, duduk, dengerin dosen ceramah, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, pulang. Maka apa bedanya teman-teman dengan siswa? Apa bedanya kita dengan saat kita waktu SMA, waktu SMK? Apa bedanya teman-teman? Maka kata maha ini yang akan menjadi satu tanggung jawab besar untuk kita. Teman-teman memiliki tanggung jawab moral yang harus teman-teman tunaikan kepada masyarakat. Ingat teman-teman sekalian, masyarakat itu bergantung kepada kita. Mereka bergantung kepada teman-teman, kepada mahasiswa. Mereka berharap teman-teman akan menjadi orang-orang yang memberikan perubahan terhadap masyarakat, memberikan perubahan terhadap negara ini. Teman-teman adalah iron stock. Apa itu iron stock? Teman-teman adalah generasi yang sedang disiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Teman-teman adalah generasi yang disiapkan untuk menyambut generasi emas Indonesia. Indonesia emas. Ingat teman-teman sekalian, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana di sana nantinya Indonesia akan dikuasai atau akan dipegang oleh anak-anak mudanya. Oleh siapa? Oleh kita. Oleh teman-teman yang sekarang duduk di bangku kuliah. Semua sektor akan dikuasai oleh kita. Karenanya hari ini,
orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia, negara-negara yang tidak suka Indonesia menuju Indonesia emas, dia hancurkan anak mudanya. Dia hancurkan generasi mudanya dengan narkoba, dengan budaya tren K-pop, dengan budaya minum-minuman keras, hura-hura, hedonisme. Mereka menghancurkan iron stock kita. Saya harap teman-teman tidak hancur oleh itu. Teman-teman harus lebih kuat. Teman-teman harus bisa lebih siap untuk melawan segala yang menghancurkan generasi muda kita. Dan ingat, teman-teman juga menjadi moral force. Teman-teman lah yang kemudian menjadi orang yang kemudian memiliki moral yang tinggi. Teman-teman harus memiliki akhlak yang baik. Teman-teman harus memiliki sikap yang baik. Dan teman-teman juga lah yang akan mengawal moral para pemimpin kita. Teman-teman lah yang akan mengawal kebiadaban yang ada di negara ini. Teman-teman bukanlah orang-orang yang kemudian generasi muda yang hancur oleh narkoba. Teman-teman bukanlah orang-orang yang hancur karena pacaran. Teman-teman bukanlah orang yang hancur karena zina. Teman-teman bukanlah orang-orang yang hancur karena narkoba. Tapi teman-teman adalah mahasiswa sesungguhnya yang akan menjaga moral bangsa ini, yang akan menjaga moral rakyat ini. Teman-teman adalah agent of change, agen perubahan yang akan merubah keburukan-keburukan yang ada di negeri ini, keburukan-keburukan yang ada di kampus ini dengan hal-hal yang baik. Bagaimana caranya kita akan merubah kebaikan kalau diri kita sendiri tidak baik? Bagaimana caranya kita akan merubah masyarakat menjadi baik kalau moral kita tidak baik, teman-teman? Teman-teman adalah agent of change. Maka kekuatan kita, kekuatan mahasiswa terletak pada idealismenya. Apa itu idealisme? Idealisme adalah komitmen kita untuk berpihak kepada kebenaran. Idealisme adalah komitmen kita untuk mendukung segala kebenaran dan melawan segala keburukan, kebatilan, teman-teman sekalian. Idealisme bukan tentang tidak berpihak kepada siapapun, tapi kita berpihak kepada orang-orang, kepada pihak-pihak yang memperjuangkan kebenaran. Dan kekuatan mahasiswa ada di dalam kecerdasannya. Bagaimana dia bisa berpikir secara kritis. Bagaimana dia bisa melihat, membaca situasi sosial kita hari ini. Dia memiliki empati terhadap masyarakat. Dia memiliki kepekaan terhadap kondisi bangsa ini. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Kepekaan sosial, teman-teman, yang harus dibangun, yang harus ada di dalam diri seorang mahasiswa. Maka keberanian itulah yang juga menjadi modal utama bagi mahasiswa untuk meneriakkan kebenaran, untuk melantangkan keadilan. Jika hari ini teman-teman tidak bisa bersuara dengan lisannya, maka teman-teman akan bersuara dengan tulisan. Mulai hari ini, jadikan media sosial kita sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan kebenaran, pesan-pesan kebaikan. Sudah tidak lagi digunakan untuk baper-baperan, status-status yang tidak jelas, bahkan tidak bermanfaat, teman-teman. Ingat, teman-teman, kita sudah menjadi mahasiswa. Kita berbeda dengan orang lain. Kita memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan tentunya ada pengorbanan di sana, teman-teman sekalian. Kita harus mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita. Untuk apa? Untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan kampus, untuk kebaikan orang-orang yang kemudian menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau kita hanya sehari ini hanya berkorban untuk diri kita sendiri, maka belum disebut sebagai mahasiswa. Maka teman-teman sekalian, ada 3 tugas pokok sebagai seorang mahasiswa. Apa saja? Yang ini harus kita lakukan. Kita usahakan, kita upayakan untuk melakukannya selama kita kuliah ini.
Yang masih semester 1, kita masih punya 7 semester lagi. Yang mungkin sekarang di akhir-akhir semester, kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ekstra parlementer. Gerakan-gerakan mahasiswa yang kemudian harus teman-teman ikuti, terlibat di dalamnya. Karena apa teman-teman sekalian? Ini adalah salah satu bentuk demokrasi yang kemudian menjadi alat yang kuat yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa dalam sejarahnya telah membuat sebuah perubahan. Kita hari ini sudah tidak lagi hanya duduk di dalam bangku kuliah teman-teman sekalian. Sangat sayang apabila kita hanya menerima teori-teori yang faktanya hanya 2% ilmu yang didapatkan dalam bangku kuliah yang digunakan atau yang bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Bayangkan, hanya 2% teman-teman. Selebihnya teman-teman dapatkan dari bersosial, berorganisasi, turun ke jalan, bertemu dengan masyarakat, melakukan dialog, berdiskusi, membaca berita, membaca kondisi sosial. Ekstra parlementer, kita mengawal para pemimpin kita agar mereka tetap dalam koridor kebaikan. Kita mengawal anggota-anggota DPR, kita mengawal presiden kita mengawal rektor kita mengawal wali kota kita. Itu tugas kita teman-teman. Yang selanjutnya adalah pengabdian masyarakat. Kita nonsen kalau kita kemudian bergerak di jalan tapi kemudian tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat teman-teman. Hari ini jangan nunggu nanti ketika semester 6 ada AKKN, tidak. Tapi hari ini teman-teman, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat? Jangan sampai kehadiran kita tidak dirasakan sama sekali oleh tetangga kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kami punya ini ya, kita punya desa binaan. Di sana kita mengajar, bahkan di sini kurban ya, foto kurban, gerakan ekonomi. Kemudian kita membangun bimbel belajar gratis untuk anak-anak. Kita hadir di bencana-bencana. Ini waktunya teman-teman sekalian. Jangan lagi hanya duduk di dalam bangku kuliah. Saya menampilkan foto-foto yang telah kita lakukan. Karena saya tidak mau hanya sekedar bicara tapi tidak melakukannya teman-teman. Kemudian yang paling penting teman-teman, akademik. Banyak orang yang bilang kalau ikut organisasi nanti IP-nya jelek. Banyak orang yang bilang ikut organisasi nanti kuliahnya nggak lulus-lulus. Banyak orang yang bilang kalau ikut organisasi nilainya hancur-hancuran. Enggak teman-teman, itu tergantung kita. Gimana kita memanage waktu kita. Bagaimana kita bisa komitmen dengan tujuan awal kita. Bahwa masuk kuliah adalah untuk kemudian meningkatkan pengetahuan kita, kognitif kita. Saya ikut kami, tapi saya ingin membuktikan kepada kampus bahwa saya juga bisa berprestasi. Wapres 2015, kemudian lulus dengan cum laude terbaik. Kemudian sekarang sering diundang untuk ngisi anak-anak di pihak HMJ gitu. Dan saya juga berusaha untuk melanjutkan pendidikan. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada lagi alasan ketika kita berorganisasi, kita tidak bisa berprestasi. Enggak. Justru dari organisasilah kita mendapatkan banyak ilmu yang kemudian itu bisa kita terapkan di kuliah, di bangku-bangku kuliah. Kita menjadi berani berdiskusi, berani bertanya. Ingat teman-teman sekalian, nilai IPK itu bukan hanya lewat nilai-nilai ujian semata. Tapi bagaimana afektif kita, sikap kita. Bagaimana keaktifan kita di dalam bangku kuliah. Bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan teman-teman kita, dengan dosen-dosen kita. Itu semua didapatkan dari organisasi. Dan ingat teman-teman sekalian, saya ingin katakan bahwa mungkin banyak organisasi yang ada di kampus, tapi kemudian kita harus bisa cermat memilih
Dan kemudian semua kembali kepada diri kita. Semua organisasi baik, tapi kalau kitanya tidak sungguh-sungguh, kitanya tidak berusaha memberikan kontribusi yang terbaik, berkorban untuk organisasi, maka nonsen. Kita tidak akan mendapatkan apapun. Tanggung jawab mahasiswa adalah terus berpikir panjang. Ingat teman-teman sekalian, teman-teman punya tugas yang panjang di depan. Teman-teman adalah generasi yang akan membangun Indonesia ke depan. Dan hari ini teman-teman harus banyak beramal, banyak berbuat, banyak melakukan sesuatu, banyak berkontribusi, tidak boleh diam. Bijak dalam menentukan sikap. Memilih mana yang baik, mana yang buruk. Menjadi pelopor, menjadi orang pertama melakukan perubahan. Jangan menunggu orang lain. Dan harusnya kita hari ini menunaikan hak-hak umat dan rakyat. Itu tugas kita teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian, ketika semester 1 saya masuk kampus, saya ikut organisasi internal kampus, ada UKM saya ikut. Tapi saya juga memahami bahwa dunia di luar sana akan jauh lebih luas, akan banyak ilmu yang saya dapatkan di sana. Dan saya jatuhkan hati pilihan saya kepada organisasi ini. Kenapa? Saya pernah ikut organisasi-organisasi yang lain. Saya ikut kegiatan-kegiatan organisasi yang lain. Tapi kemudian hati saya lebih nyaman, lebih tenang, lebih bisa merasakan manfaatnya ketika saya masuk kepada organisasi ini. Dan saya ingin tidak hanya saya yang merasakannya. Saya ingin teman-teman juga merasakannya. Saya ingin adik-adik juga merasakannya. Dan ingat teman-teman, semua tergantung bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkontribusi, bagaimana kita berbuat. Jangan menunggu. Di sana mungkin di dalam organisasi mungkin ada kekecewaan, akan ada pengorbanan. Tidak hanya tentang kebahagiaan teman-teman, tapi di sanalah tempatnya kita ditempa untuk menjadi pribadi yang terus memperbaharui diri. Gerakan ini memiliki sebuah paradigma. Yang pertama adalah dakwah tauhid. Meskipun gerakan ini adalah gerakan turun ke jalan, tapi kita juga kemudian tetap yang paling utama adalah keimanan kita. Adalah intelektual profetik, apa itu? Kecerdasan yang berdasarkan kerasulan atau kenabian. Kita cerdas tapi juga kemudian berdasarkan syariat Islam. Kemudian di sana ada sosial independen. Kita melakukan gerakan-gerakan sosial dan juga politik ekstra parlementer. Kita melakukan gerakan-gerakan ke jalan. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian, sebuah prinsip gerakan dari organisasi ini, bahwa kemenangan Islam adalah perjuangan kami, kebatilan adalah musuh abadi kami, dan solusi Islam adalah jiwa perjuangan kami. Perbaikan, kita ingin perbaikan sebagai tradisi perjuangan kami. Kepemimpinan umat hari ini teman-teman sekalian, ketika kepemimpinan tidak didasari oleh keimanan, maka teman-teman merasakan itu, maka teman-teman tahu bagaimana dampaknya. Dan tentunya persaudaraan, ukhuwah Islamiyah yang dibangun dalam organisasi ini. Teman-teman sekalian, ini adalah waktunya untuk kita bisa terus mengupgrade diri melalui berbagai sarana, dan ini adalah salah satu sarana yang saya rekomendasikan untuk kemudian bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena apa teman-teman sekalian? Organisasi ini berusaha untuk membina generasi yang nantinya akan memimpin negara ini, yang akan memimpin masyarakat ini. Bukan hanya dalam konteks politik teman-teman, tidak. Banyak lulusan-lulusan kami yang dia berprofesi sebagai di kebijakan-kebijakan, di birokrat-birokrat pemerintahan, khususnya di PNS misalkan. Ada yang mau ke sana boleh. Ada yang kemudian dia terjun ke dunia usaha, wirausaha, banyak. Ada yang kemudian dia terjun kepada keilmuan, profesionalitas, banyak. Atau bahkan saya hari ini turun kepada dunia sosial, NGO, lembaga sosial masyarakat. Itu pun menjadi satu pilihan. Karena kami berusaha untuk membina generasi emas Indonesia menjadi seorang muslim negarawan.
Kita membentuk generasi muda Islam yang berbasis pada intelektualitas dan juga moralitas. Kenapa? Karena hari ini banyak mahasiswa yang dia pintar. Dia cerdas menyampaikan sesuatu. Dia mampu berbicara. Tapi sayangnya teman-teman sekalian, moralnya tidak baik. Akhlaknya tidak baik. Ketika menyampaikan di dalam kelas, dia menyakiti orang lain. Ketika menyampaikan di dalam kelas, dia menyakiti dosennya. Akhlaknya tidak baik. Maka intelektualitas tidak cukup, teman-teman. Ada moral yang kemudian dibangun dalam diri kita. Karena apa, teman-teman sekalian? Adab lebih diutamakan daripada ilmu. Nah, kita melihat bahwa kondisi Indonesia hari ini begitu memprihatinkan, teman-teman. Ketika teman-teman hari ini memiliki keistimewaan bisa kuliah, masih banyak orang-orang di luar sana yang kemudian sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan. Terlebih hari ini dengan kondisi belajar online, adik-adik kita tidak dapat menerima ilmu dengan sepenuhnya. Dan hari ini teman-teman sekalian, teman-teman sudah melewati itu. Bahkan hari ini teman-teman sudah menjadi mahasiswa. Yang tentunya teman-teman sudah tidak lagi bergantung kepada guru, tidak lagi bergantung kepada dosen. Teman-teman harus lebih proaktif mencari ilmu. Teman-teman harus bergerak sendiri untuk meluaskan wawasan kita. Lihat, ketika moral anak-anak kita, bangsa kita, yang kemudian ini menjadi keprihatinan kita. Bagaimana mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin negara ini? Yang tentunya hari ini kita lihat, teman-teman, rusaknya moral pemimpin bangsa kita. Kenapa? Karena dia ada yang salah dalam pendidikannya, ada yang salah dalam pendidikan moralnya, ada yang salah dengan aktivitasnya di kampus. Kejujuran, kedisiplinan tidak dibangun ketika dia di kampus. Hanya berleha-leha, hanya menerima kesenangan, hanya menerima kenikmatan saja. Tidak mau berkorban, tidak peka terhadap orang lain, sehingga ketika amanah itu diberikan kepada mereka, maka mereka tidak dapat menjalankan amanah itu dengan baik. Teman-teman sekalian, teman-teman adalah calon-calon pemimpin bangsa. Teman-teman juga harus mencegah dari persaingan-persaingan di antara masyarakat kita. Teman-temanlah yang harus menjadi solusi penengah terhadap fitnah, kebencian, dan lain sebagainya. Kita adalah orang-orang terpelajar yang harus menjaga stabilitas masyarakat, bangsa, dan negara ini. Dan hari ini teman-teman sekalian, mungkin teman-teman belakangan ini sudah melihat di televisi-televisi, lagi-lagi aparat dibenturkan dengan rakyat. Ketika para penguasa dengan pengusaha saling merangkul, masyarakat saling memukul. Teman-teman sekalian, hal ini tidak akan mungkin terjadi apabila pemimpin negara ini kemudian memiliki kebijaksanaan, memiliki ilmu, memiliki leadership yang baik. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai mahasiswa hanya menyampaikan aspirasi masyarakat kita, menyampaikan apa yang baik untuk negara kita. Mana mungkin kita harus diam, teman-teman sekalian. Ketika kita tidak bisa turun ke jalan, maka kita harus menuliskan opini-opini kita di media sosial. Apa yang bisa kita lakukan untuk negara ini, teman-teman? Ingat, kata Bung Karno, ketika mahasiswa telah turun ke jalan, percayalah, negeri ini sedang tidak baik saja. Lalu, apakah kita mau tetap diam, teman-teman? Meskipun teman-teman mungkin sekarang menjadi mahasiswa baru, justru ini adalah kesempatan yang baik. Awal yang baik bagi teman-teman sekalian untuk menentukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kata Taufik Ismail, mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, dan presiden takut pada mahasiswa. Ingat teman-teman, melawan bukan berarti tanpa adab. Saya pernah mengatakan gini, saya dulu pernah
di kampus ya, menghancurkan satu organisasi yang saya merasa HMJ gitu ya. HMJ saya runtuhkan. Kenapa? Karena ternyata HMJ ini tidak baik, teman-teman. Hanya menularkan aktivitas-aktivitas yang tidak baik. Akhirnya HMJ itu runtuh dan saya membangun HMJ yang baru. Kalau di ilmu komunikasi dulu ada yang namanya Himakasi. Sekarang yang baru adalah Himikom. Kalau teman-teman tahu, itu zamannya saya untuk membangun yang baru. Saya akan melawan dosen, tapi dengan cara yang baik. Ketika memang dosen itu kemudian salah, maka kita harus mengingatkan. Tapi ketika dosen itu mengatakan kebaikan, maka wajib kita dukung, teman-teman. Itu tugas kita. Jadi bukan berarti menjadi mahasiswa yang anarkis, mahasiswa yang brutal. Itulah perbedaan dari aksi-aksi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kita berusaha untuk tetap menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga moral-moral yang harus tetap ditegakkan. Nah, terakhir teman-teman sekalian, karena waktu saya mungkin sudah habis, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia? Mulai hari ini kita harus memikirkannya, merenung, bertanya kepada diri kita, potensi apa yang bisa kita keluarkan. Karena setiap kita pasti punya sesuatu, setiap kita pasti punya potensi. Jika hari ini kita belum tahu, hanya belum ditemukan saja. Hanya karena kita tidak berusaha untuk membenturkan diri kita dengan masalah, dengan organisasi. Karena apa teman-teman sekalian? Organisasi dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya itu akan memicu kita untuk mengeluarkan segala potensi yang ada dalam diri kita. Maka mohon, jangan menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Jadilah mahasiswa yang seutuhnya. Jangan sampai alma mater kita hanya sekedar terpajang di dalam badan kita, tapi tidak merasuk ke dalam hati kita, tidak merasuk ke dalam pikiran kita. Karena apa teman-teman sekalian? Teman-teman adalah sang pemimpin. Pemimpin selanjutnya bukan orang lain, kita, saya. Katakanlah pada diri kita masing-masing bahwa saya lah yang akan memimpin negeri ini. Memimpin bukan hanya tentang menjadi presiden, teman-teman. Memimpin adalah kita bisa memberikan sesuatu untuk negara ini, untuk masyarakat ini. Memimpin adalah kita bisa memberikan pengaruh untuk masyarakat kita. Memimpin adalah kita berkontribusi nyata terhadap perbaikan masyarakat kita. Memimpin adalah kita berprestasi, berkarya, melakukan sesuatu kebaikan untuk umat ini. Itu teman-teman sekalian. Ke depan, saya ingin melihat teman-teman nantinya ada di podium mahasiswa berprestasi. Saya ingin melihat teman-teman nantinya memegang piala kemenangan. Teman-teman lulus dengan indeks prestasi yang baik. Tapi juga teman-teman aktif dalam berorganisasi. Dan ketika keluar dari kampus, teman-teman tidak menjadi sampah masyarakat, tapi teman-teman berguna bagi masyarakat. Baik, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa kita lakukan bersama-sama. Ini tugas kita bersama, ini perjuangan kita bersama. Jangan sampai kita menjadi pengekor, tapi kita harus mengambil peran untuk menjadi pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya tuh membuat saya